Ferit sangat kesal karena merasa dijebak Daphne dipertemukan dengan Sairan di rumahnya. Padahal niat Ferit hanyalah bersenang-senang dan melupakan masalah pribadinya. Sairan berkata ia tahu Ferit marah kepadanya karena masalah ayahnya. Untuk itu mereka perlu bicara dan Daphne telah memfasilitasi mereka. Sairan pun meminta maaf jika caranya ini dianggap salah. Namun Ferit perlu ingat jika ia tidak punya niatan menyembunyikan rahasia ini. Meskipun begitu, Ferit merasa tidak terima. Masalah ini terlalu besar, bisa saja ayah dan ibunya bercerai. Sairan menasihati Ferit tidak seharusnya ia bersikap seperti ini. Sebab yang terpenting sekarang mereka harus memikirkan solusi dari permasalahan ini. Sairan mengajak Ferit pulang. Hanya saja ia menolak. Menurutnya minimal malam ini ia akan menenangkan diri. Daphne menawarkan agar mereka berdua sama-sama menginap di rumahnya. Mengenai alasan kekeluarganya, ia sudah siapkan. Ferit dan Sairan pun setuju. Hanya saja Sairan lebih mengalah dan membiarkan Ferit tidur di ranjang sementara dirinya di kursi. Namun hingga larut malam ternyata Ferit belum bisa tidur. Melihat itu Sairan merasa tidak tega. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk tidur di dekat Ferit dan memeluknya dari belakang. Keesokan paginya Latif memberitahu Ifakat jika akan ada tamu yang ikut sarapan. Dan tamu yang dimaksud adalah Daphne. Ifakat sangat kesal kenapa semua orang tidak meminta persetujuannya terlebih dahulu. Daphne tiba di mansion dengan membawa Ferit dan Sairan. Di dalam ia langsung menyapa Gulgun sebagai sahabatnya. Setelah itu baru menyapa Orhan dan Ifakat. Daphne menyatakan senang bertemu setelah waktu yang lama. Pandangan Ferit tidak bisa lepas ke Ifakat dan Orhan. Jelas ia sangat marah, beruntung ada Sairan yang menguatkannya. Orhan dan Ifakat jelas tidak suka dengan kedatangan Daphne. Terlebih ia tidak memberitahu jika Ferit dan Sairan menginap di rumahnya. Ketika sarapan, Ferit mulai berbicara ngawur. Kata-kata yang ia ucapkan tidak lebih untuk menyindir ayahnya dan Ifakat. Setelah itu Ferit menyinggung Daphne yang menceritakan masa lalu ayahnya. Bahwa ayahnya itu sangat hebat ketika ia belum menikah. Pernyataannya itu jelas membuat suasana tidak nyaman. Orhan yang merasa disudutkan tidak bisa membantahnya sebab ada Daphne. Setelah itu tiba-tiba Daphne mengatakan jika ia memiliki proyek bersama temannya yang bernama Evel. Mereka akan mengajak bekerja Sairan sebagai modelnya. Sontak itu mengagetkan semua orang termasuk Ferit. Tapi Sairan ternyata setuju. Alasannya, sebagian dari keuntungan proyek ini akan disumbangkan kepada anak-anak yang putus sekolah. Ifakat bertanya sejak kapan Sairan bisa memutuskan dirinya sendiri. Apa ia lupa di belakang namanya ada nama keluarga Korhan. Namun Sairan mulai percaya diri dalam berbicara, sebab ia tahu lawan bicaranya merasa sok suci. Ferit kemudian meminta waktu untuk berbicara dengan Sairan, bahwa intinya ia tidak setuju Sairan bekerja. Sementara Sairan tetap pada pendiriannya, ia ingin mandiri. Dengan begitu, ia tidak akan tergantung dengan Ferit dan keluarga Korhan. Ferit merasa tidak peduli dengan alasan yang diberikan Sairan. Menurutnya, semua keputusan berada di tangannya karena dia adalah suaminya. Ferit diperingatkan oleh ayahnya untuk tidak terlalu dekat dengan Daphne. Di situ Ferit berpura-pura menghiyakan. Padahal setelah itu, Ferit mengantarkan Daphne pulang sekaligus membicarakan masalah tadi. Ifakat memberitahu Sultan jika dirinya tidak enak badan. Sementara itu, Suna mendukung jika adiknya bekerja. Karena tidak lama lagi ia akan menyaksikan adiknya itu menjadi seorang superstar. Wajahnya akan tersebar di mana-mana, termasuk majalah dan televisi. Dalam perjalanan, Ferit memperingatkan Daphne agar ia membatalkan pekerjaannya dengan Sairan. Di sisi lain, Abidin dimarahi Orhan, sebab ia membiarkan Ferit yang mengantar Daphne. Padahal dari awal Orhan sudah mewanti-wanti agar Abidin yang mengantarkannya. Daphne dan Ferit mampir di warung kopi. Di situ Ferit mempertanyakan siapa Evel. Daphne meminta Ferit tidak usah khawatir, dia orangnya profesional. Meskipun begitu, Ferit tetap tidak mengizinkan sebab Sairan akan bekerja sama dengan seorang lelaki. Suna dan Sairan kembali ke rumah untuk membicarakan masalah tadi. Pertama, mereka meminta bantuan Bibi Hatuk dan ibunya untuk meyakinkan sang ayah bahwa Sairan akan bekerja. Tiba-tiba Kasim mendengarkan percakapan mereka. Alhasil Sairan diinterogasi. Terpaksa Sairan sendiri yang meminta izin ayahnya agar diizinkan bekerja. Kasim hanya bertanya bagaimana dengan suaminya.
Seiran menjawab tidak mengizinkan. Namun ia langsung meyakinkan ayahnya itu jika dirinya akan mendapatkan banyak uang. Mendengar itu Kazim akhirnya setuju. Selesai mengantar Daphne, Ferit mengunjungi Pelin. Dengan percaya diri ia bertanya kepada Pelin apakah mudah melupakannya. Pelin berkata jika ia harus memulai hidup baru. Ferit tahu jika Pelin akan memulai hidupnya dengan Serdar. Dan Pelin pun mengakuinya, hal itu membuat Ferit marah. Kebetulan saat itu Serdar datang, jadi Ferit bisa bertanya kepadanya. Serdar mengajak Ferit untuk berbicara berdua saja tanpa melibatkan Pelin. Ferit setuju dan menganggap ini sebuah tantangan. Mereka pun akhirnya sepakat jika besok pagi akan bertemu di Demir Park. Setibanya di rumah, Ferit menyapa Sultan. Pelayannya itu merasa kurang belayan. Ferit memintanya untuk datang ke kamar. Saat itu juga Sultan menghampiri putrinya dan menyerahkan pekerjaannya. Namun ia tidak tahu jika putrinya itu diam-diam berhubungan dengan Yusuf. Ferit bertanya kepada ibunya kenapa saat ia pulang istrinya tidak ada di rumah. Gulgun menjawab jika Sairan memiliki hak. Sultan begitu bersemangat ketika diminta masuk ke kamar Ferit. Awalnya ia menduga jika majikannya itu butuh kehangatan. Namun ternyata dugaannya itu salah. Ferit justru menekannya dengan bertanya apa yang dirahasiakan oleh Ifakat. Sultan terus mengelak jika ia tidak tahu apa-apa. Namun karena terus didesak, Sultan mengatakan bahwa Suna dihadirkan di rumah ini untuk menggoda Fuad. Percakapan mereka pun berhenti ketika Sairan pulang. Dengan gugup, Ferit mengatakan jika Sultan hanya ingin mengganti sprei. Namun bagi Sairan, semua itu sekarang tidak penting. Ia hanya ingin memberitahu Ferit jika ayahnya telah mengizinkannya jika dia bekerja. Mendengar itu Ferit pun tertawa karena menganggap Sairan bercanda. Hingga akhirnya Sairan menegaskan jika dia serius. Jika mau, Ferit boleh menghubungi ayahnya kapanpun. Lagi-lagi hal itu menjadikan perdebatan. Ferit tidak setuju jika Sairan bergaul di luar rumah, yang artinya Sairan akan mempermalukannya. Sementara itu Sultan melapor kepada Ifakat bahwa tadi ia ditekan dan diinterogasi oleh Ferit. Meskipun begitu, Sultan mengaku ia tidak memberitahukan apapun. Hanya saja sepertinya Ferit mengetahui perselingkuhan antara ayah dan bibinya. Mendengar itu Ifakat marah dan menampar Sultan. Bukankah ia pernah memperingatkan Sultan untuk menjaga mulutnya? Sairan memberitahu Ferit jika ia besok diminta menemui Daphne. Dan rencananya ia akan diperkenalkan dengan Eve. Ferit seperti kehabisan kata-kata untuk mencegah Sairan. Menurutnya istrinya itu tidak tahu apapun mengenai dunia di luar. Tiba-tiba Sairan dipanggil untuk menghadap Halisbe. Hanya saja Sairan tidak berani mengatakan jika dirinya akan bekerja. Jadi apapun itu yang mereka bicarakan hanyalah masalah keluarga. Setibanya di kamar, Sairan menegaskan lagi kepada Ferit jika ia tidak akan pernah mempermalukan keluarga Korhan. Apapun yang ia lakukan semata-mata agar bisa mandiri. Tak lama berselang, Sultan datang membawa makan malam. Sairan mengajak Ferit untuk membuat kesepakatan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan satu dengan yang lain. Sementara itu, Ifakat memberitahu Orhan jika perselingkuhan mereka diketahui oleh Ferit. Orhan pun kaget, pantas akhir-akhir ini Ferit tidak menghormatinya. Ifakat menganggap jika hidup mereka akan hancur. Orhan sangat syok hingga pergi begitu saja. Di luar ia justru bertemu Ferit. Orhan mencoba bersikap biasa saja seperti tidak mengetahui apapun. Setelah itu, Ferit diminta menghadap Halisbe. Kakeknya itu melihat raut wajah yang tidak biasa dari cucunya. Halisbe bertanya apakah Ferit memiliki masalah. Ferit berbicara dalam hati, jika ia mengungkapkan rahasia yang dimilikinya, maka keluarga ini akan mulai hancur. Alhasil, Ferit menyimpan rapat-rapat rahasia ini dan langsung memeluk kakeknya. Serdar menyuruh Pelin untuk tidak usah khawatir karena ia tidak memiliki niatan untuk menyakiti Ferit. Keesokan paginya ketika terbangun, Sairan hanya menemukan sebuah surat bahwa Ferit pergi duluan karena memiliki janjian. Ferit dan Abidin pergi ke Demir Park untuk menunggu Serdar. Di sisi lain, Sairan kebingungan karena ada janjian dengan Daphne dan tidak ada yang mengantar. Ferit menganggap jika Serdar takut dan tidak mau datang. Namun dugaannya salah, Serdar datang dengan penuh rasa percaya diri. Permintaan Ferit masih sama agar Serdar menjauhi Pelin. Menurutnya Pelin sangat mencintainya dan Serdar hanyalah pelarian. Di situ Serdar membantahnya bahwa Pelin ingin memulai hidup baru dengannya.
Tiba-tiba Ferit kesal dan memukul Serdar. Tepat pada saat itu mobil-mobil berdatangan dengan membawa bodyguard. Jadi Ferit dan Abidin dikelilingi oleh mereka. Daphne lega karena Seiran akhirnya datang. Sedangkan Eve langsung terpesona pada pandangan pertama. Gimana, makin rame kan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.